Nah sahabat, video kali ini saya mau membahas tentang TKW kabur atau jadi ilegal bukan karena keinginannya ya, akan tetapi terpaksa karena kena tipu sama penyalurnya yang ada di Indonesia atau yang disebut dengan sponsor. Sahabat, suasana sore ini sekitaran jam setengah 6. Saya mau sedikit ngebahas tentang TKW yang kena tipu oleh sponsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Nah sahabat, video kali ini saya mau ngebahas tentang yang menjadi kaburan karena terpaksa. TKW yang mau saya bahas kali ini tak lain dia adalah saudara saya atau keluarga saya ya sahabat. Dia anak dari paman saya sahabat, atau cucunya ya, cucu dari paman saya. Nama paman sayanya itu adalah Pak Mahlud. Tinggal di Sukabumi di wilayah Cibarengkok dan berdekatan dengan perbatasan antara Cianjur dan Sukabumi sahabat. Nah sahabat, kenapa si saudara saya ini sahabat dia pengen kabur, dan ini foto saudara sayanya. Nah itu foto saudara saya sahabat yang mau saya sekarang bahas ya. Dia kena tipu sama sponsor yang ada di Indonesia atau penyalur TKW ya sahabat, seperti itu. Dia diiming-imingi dengan gaji besar 1.500, 1.300, akan tetapi sahabat, ini yang paling berbahaya ya untuk para calon TKW yang mau berangkat ke Arab Saudi. Jadi sahabat, si saudara saya ini dia didaftarkan sama salah satu sponsor atau si penyalur ya, kan saya sebutkan ya demi menjaga privasi dan kebaikan. Mungkin saja itu tidak untuk semua TKW ya, bisa saja yang kena hanya ke saudara saya ini saja ya sahabat. Mungkin sudah nasibnya, mungkin seperti itu juga bisa. Nah sahabat, banyak TKW yang menjadi kaburan karena terpaksa seperti saudara saya. Dia dikasih ya uang PIT. Ya semuanya TKW yang mau kerja ke Arab Saudi pastinya sahabat dikasih uang PIT ya. Baik besarnya itu sekitar 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, sampai 7 juta bisa saja seperti itu. Akan tetapi sahabat, banyak TKW yang lain yang lebih baik ya, sekalipun dikasih uang PIT besar, dia bekerja ke Arab Saudi mempunyai PK dan gaji ya sahabat, bahkan dia mempunyai majikan yang baik juga, dibuatkan igoma. Akan tetapi ini sahabat, saudara saya ini yang bernama inisial V ini, seperti yang tadi dipoto, dia sahabat tidak dibuatkan igamah ya sahabat. Bahkan si majikannya yang di sini itu sahabat, dia ngomongnya katanya kamu itu memakai visa jarah dan tidak diharuskan untuk dibuatkan igamah. Bahkan si madamnya tersebut sahabat ngomong ke saudara saya ini, kalau kamu mau keluar dari sini silahkan, mau cari kerja di luar juga silahkan, seperti itu, karena saya tidak mempunyai tanggung jawab dari syarikah untuk dibuatkan igamah. Maka dari itu saudara saya ini sahabat dengan sangat terpaksa dia keluar dari madam tersebut, sekaligus izin sahabat. Dia punya izin ya, dia keluar dari madam tersebut karena si madam juga katanya takut kalau kamu itu saya bawa kemana-mana kamu itu tidak ada igamah. Diberangkatkan dari Indonesia ke sini dengan secara ilegal, seperti itu sahabat. Jadi untuk teman-teman para TKI TKW ini harap berhati-hati ya, karena kejadian ini bukan hanya terjadi ke satu TKW, akan tetapi saya banyak menemui TKW yang seperti ini. Cuman ini karena kena ke saudara saya, makanya saya ngebahasnya sahabat. Dan saudara saya ini sahabat, digajinya itu sedikit agak lambat sahabat. 2 bulan, 3 bulan dia baru digaji, dan itu pun tidak semuanya dikasih sahabat. Dia dikasih 1.000, 2.000 itu dalam jangka waktu 3 bulan. Bahkan kalau misalkan mau digajinya jangka waktu 2 bulan, dia hanya dikasih dulu 800 real. Itu yang saya dapat informasi dari saudara saya sahabat. Dan sebelum gajinya dikasih ke saudara saya, sempat sering terjadi percekcokan antara saudara saya dan majikannya sahabat. Kalian yang mau kerja ke Arab Saudi, ini khusus TKW ya, yang mau kerja ke Arab Saudi, kalian pertanyakan dulu kalau misalkan kalian masuk ke PT dan ke Arab Saudinya itu dengan nama syarikah apa, karena sahabat banyak banget ini syarikah di Arab Saudi ya, syarikah untuk kerja para TKW sahabat. Belum kalian berangkat ke PT, kalian harus pertanyakan dulu, minta pertanggungjawaban dulu ke sponsor tersebut. Kalau seandainya
saya sudah nyampe ke Arab Saudi dan tidak dibuatkan iqomah dan keberangkatan saya secara ilegal, kamu harus bertanggung jawab tentang hal ini. Kalian langsung aja ngomong seperti itu, karena kejadian ini bukan satu ataupun dua orang, karena ini sudah banyak sahabat yang seperti itu ya. Keberangkatan TKW dengan secara ilegal memakai visa jarah seperti itu sahabat. Sesampainya ke sini dia tidak dibuatkan iqomah sama majikannya karena si majikannya tidak mempunyai surat resmi atau izin resmi dari pihak syarikah yang ada di Arab Saudi. Dan mohon juga untuk pemerintah yang ada di Indonesia, saya mohon tindak lanjuti PT-PT yang melakukan pengiriman TKW secara ilegal seperti itu sahabat. Dan ini terjadi kepada saudara saya, makanya saya ngebahasnya secara detail. Bahkan saya akan tunjukin nama keluarganya di deskripsi sahabat, termasuk orang tua saya ya. Saya ambil juga demi menjaga kebaikan atau tanpa membahas secara rekayasa seperti itu. Dan ini bukti dari keluarga saya sahabat. Dan sahabat, di sini juga saya mau ngebahas tentang ada salah satu PT atau syarikah ya yang ada di Arab Saudi. Dia resmi akan tetapi dengan gajinya itu dia agak sedikit kurang baik. Dari perjanjian di Indonesia akan digaji ataupun masuk ke syarikah dia akan digaji 1.200. Sesudah dia kerja ke rumah madam dengan sistem kontrak mungkin 3 bulan, 5 bulan, setahun atau 2 tahun seperti itu, dia katanya digaji hanya 1.000 real. Maka dari itu kalian harus berhati-hati kalau misalkan kalian masuk ke PT dan melihat PK gaji kalian ya, ataupun juga sesudah kalian masuk ke syarikah. Dan ada ini sahabat, syarikah yang menurut saya sangat bagus. Nama syarikahnya sahabat syarikah Abdal atau Abdallah mungkin seperti itu sahabat. Dan si syarikah ini katanya sahabat sangat merespon baik ke TKW yang dipekerjakan ke rumah majikan. Apapun juga masalah si TKW di rumah majikan, si syarikah ini sahabat menanggapinya secara betul-betul dan menanganinya ya secara baik-baik seperti itu sahabat. Dan gajinya pun juga ini sangat bagus sahabat. Dia katanya mendapatkan gaji 1.500 1 bulan. Tanggal waktu dia mau mendapatkan gaji juga selalu didapatkan sama TKW tersebut sahabat. Jadi intinya sangat bagus dan sangat memanusiakan manusia yang menjadi TKW di Arab Saudi sahabat, seperti itu ya. Karena banyak banget nih sahabat, seperti yang tadi saya bahas, ada salah satu syarikah yang ada di Arab Saudi yang ngomongnya ke TKW akan digaji 1.200, setelah dia masuk kerja ke madam dia hanya dikasih gaji 1.000 real. Nah maka dari itu sahabat, kalian harus berhati-hati mencari pekerjaan masuk ke syarikah. Yang lebih utamanya kalian harus lebih berhati-hati mencari syarikah atau PT-PT tertentu ya sahabat. Nah seperti yang tadi saya bahas, kalau misalkan kalian mau kerja menjadi menjadi TKW ke Arab Saudi ya, kalian tanya dulu ke PT kalian mau masuk ke syarikah apa. Kalau bisa kalian arahkan saja ke syarikah yang tadi saya sebutkan sahabat, seperti itu. Semoga video ini bisa menjadi informasi yang baik buat calon TKW menuju syarikah ya sahabat, karena kalau kafalah atau kafil belum dibuka sama pihak Arab Saudi. Dan semoga pemerintah Indonesia yang ada di Arab Saudi menindaklanjuti syarikah-syarikah atau PT-PT yang menyalurkan TKW ilegal ke Arab Saudi yang tanpa dibuatkan iqamah seperti itu sahabat. Terima kasih untuk bahasanya, saya tidak banyak-banyak karena hal pentingnya hanya segitu. Sebenarnya saya tidak mau mengungkapnya ya, akan tetapi terkenanya ke saudara saya, dan saudara saya ini bekerja sudah hampir 1 tahun ya di salah satu rumah madam tersebut tanpa dibuatkan iqomah sama sekali. Terima kasih, segitu aja video ini dari saya. Saiful Pasmu, follow juga Instagram saya ya, Saiful Pasmu. Tentang TKI Arab Saudi silahkan kalian DM aja ke Instagram saya, Saiful Pasmu. Segitu aja video kali ini sahabat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sahabat.